Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Dr. Cha episode ke-15. Dokter Cha yang tengah mencuci tangan dikejutkan dengan pandangan matanya yang kabur dan darah yang mendadak keluar dari mulutnya saat ia terbatuk. Dokter Cha pun lantas mendatangi Dokter Kim Roy dan berkonsultasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dokter Kim Roy pun menyatakan jika tidak hanya kondisi levernya saja yang memburuk, tapi Cha Jong Suk pun mengalami penumpukan cairan di selaput paru. Dokter Kim Roy pun menyarankan untuk segera melakukan rawat inap. Cha Jong Suk pun keluar dari ruangan Dokter Kim Roy dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka impian dan kerja kerasnya untuk menjadi seorang dokter harus pupus akibat kondisi kesehatannya yang buruk. Padahal ia baru saja mendapat penghargaan sebagai residen terbaik bulan ini. Ditambah lagi, melihat kenangan saat ia melakukan pelayanan masyarakat benar-benar membuatnya sedih karena mungkin Cha Jong Suk tidak akan bisa mengalami momen-momen seperti itu lagi. Cha Jong Suk pun hanya bisa tersenyum sedih saat mendengar keluhan rekan residennya yang membayangkan akan seperti apa beban kerja mereka nanti di tahun kedua sebagai residen. Ya, akankah Cha Jong Suk bertahan sebagai residen hingga tahun kedua itu? Di tempat lain, Dr. Kim Roy pun didatangi oleh keluarganya yang menanyakan kesediaannya untuk melakukan donor sumsum tulang. Dr. Kim Roy pun jadi tidak bisa berkata-kata melihat keluarganya yang tidak tahu malu itu. Udah mah dulu Dr. Kim Roy dibuang, giliran ada butuhnya aja baru dicariin. Dr. Kim Roy pun lantas memanggil John Sora. Dengan alasan ingin mengecek kesehatannya sendiri, Dr. Kim Roy pun meminta John Sora membantunya untuk melakukan pemeriksaan pada livernya. Namun Dr. Kim Roy ingin agar namanya disamarkan. John Sora pun mengiyakan untuk membantu. Namun diam-diam John Sora pun menaruh curiga. Kenapa ya Dr. Kim Roy meminta bantuan seperti itu? Di tempat lain, Bu Kwak pun ditelepon oleh kantor polisi yang menyatakan jika Bu Kwak telah menjadi korban penipuan investasi. Bu Kwak yang masih kebingungan dan belum ngeh, tiba-tiba dihubungi lagi oleh Profesor Park yang mendadak meminta maaf terkait kegagalan investasi. Ditambah lagi, wanita yang bersamanya saat itu di restoran ternyata adalah mantan pacarnya Profesor Park. Dan karena kegagalan investasi ini, Profesor Park harus kembali rujuk dengan wanita itu. Jadi, Profesor Park pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bu Kwak. Mendengar itu, Bu Kwak pun terkejut. Di saat bersamaan, tiba-tiba saja temannya yang dipinjami uang untuk berinvestasi pun muncul dan memberitahu jika ada gosip kalau sanatorium tempat Bu Kwak berinvestasi bersama Profesor Park itu adalah kebohongan. Temannya Bu Kwak pun bertanya, uang yang dipinjam untuk berinvestasi di sana aman kan? Di ruang makan, kecanggungan sempat terjadi saat Dr. Choi mau makan. Namun di sana sudah ada Dr. Cha terlebih dahulu. Para profesor yang selesai makan pun lantas beranjak, menyisakan Dr. Cha dan rekan residen lainnya. Dr. Cha pun berterima kasih dan memberikan pesan kepada rekan-rekan residennya yang sudah membantunya untuk tetap menjalin hubungan baik dengan residen lainnya. Salah seorang residen lelaki pun bertanya, kenapa Dr. Cha berkata seperti itu? Seolah Dr. Cha ini mau pergi jauh saja. Di tempat lain, Bu Kwak yang kepepet hutang pun lantas mengajak Seo In Ho untuk berkonsultasi hukum terkait pembagian aset perceraian antara putranya dan Cha Jong Suk. Yang ternyata berdasarkan hukum di sana, Cha Jong Suk kemungkinan bisa dapat aset hingga 50%, walaupun cuma ibu rumah tangga biasa. Bu Kwak pun lantas keceplosan kalau dirinya punya sebuah gedung, tapi dibeli atas nama Cha Jong Suk demi menghindari pajak. Pengacara pun berkata kalau tindakan Bu Kwak ini disebut pengalihan kepemilikan dan kemungkinan Bu Kwak bisa kena denda. Mendengar fakta itu, Seo In Ho pun semakin pusing. Bu Kwak pun lantas meminta Seo In Ho untuk membujuk Cha Jong Suk agar menjual gedung itu demi bisa bayar hutang. Atau kalau sulit membujuk Cha Jong Suk, Bu Kwak meminta agar Seo In Ho meminjam uang ke bank untuk bayar hutang ke teman-temannya Bu Kwak. Masalahnya, kalau Bu Kwak tidak bisa bayar hutang, ia takut dikucilkan oleh teman-temannya nanti. Jelas saja Seo In Ho pun menolak karena selama ini dirinya juga sudah punya hutang besar untuk biaya rumah, yang mana belakangan biaya bunga hutangnya juga semakin tinggi. Seo In Ho pun lantas mengajak Cha Jong Suk untuk ketemuan. Seo In Ho pun bertanya, apa Jong Suk tahu kalau ibunya membeli gedung atas namanya?
Seo In-ho pun terkejut begitu tahu kalau Cha Jong-suk sudah mengetahui itu. Seo In-ho pun bertanya, kenapa nggak pernah bilang? Ya, gimana mau bilang? Selama ini aja mereka jarang berkomunikasi dengan baik. Cha Jong-suk pun menolak saat Seo In-ho memintanya untuk menjual gedung itu. Pokoknya kali ini Cha Jong-suk nggak mau menurut begitu saja pada Seo In-ho. Kalau perlu uang, jual saja rumah yang sekarang ditinggali dan uang sisanya buat beli rumah kecil. Malamnya, Bukwak yang mabuk pun mendatangi rumah Bu Oh. Ia yang mabuk gegara memikirkan hutang tidak bisa mengontrol diri dan joget-joget di rumahnya Bu Oh, yang cuma bisa melongo melihat kelakuan besannya itu. Bu Oh menduga jika Bukwak stres karena memikirkan perceraian antara putranya dan Cha Jong-suk. Bu Oh pun lantas memberi pesan agar Bukwak mengikhlaskan segala keputusan yang akan anak-anak ambil. Di rumah sakit, Cha Jong-suk pun tengah merawat seorang pasien wanita tua bernama Lee Pan-sim yang sudah berumur 100 tahun lebih. Pasien itu mungkin akan jadi pasien terakhirnya Cha Jong-suk, makanya ia ingin merawat dengan sepenuh hati. Cha Jong-suk pun lantas menyarankan pada keluarga agar Ibu Lee dilakukan tindakan operasi agar bisa tetap bertahan. Namun rupanya saran dokter Cha ini ditolak karena keluarga sebenarnya menginginkan untuk segera mengikhlaskan Bu Lee karena keluarganya sudah tidak sanggup untuk merawatnya. Bu Lee sendiri juga sebenarnya ingin cepat berpulang saja karena baginya hidup panjang ini bagaikan hukuman baginya. Dokter Cha pun lantas menemui Profesor Lim untuk mengajukan cuti. Awalnya Profesor Lim menolak, namun gegara mendengarkan alasan kalau cuti ini terkait kesehatannya Dokter Cha, Profesor Lim pun terdiam. Dokter Cha pun lantas meminta agar posisinya sebagai residen di rumah sakit ini jangan digantikan dulu. Kenapa? Agar Dokter Cha bisa bersemangat untuk menjalani pengobatan dan pulih, karena setidaknya ada yang ia tuju, yaitu menyelesaikan program residensinya. Profesor Lim pun lantas membicarakan niat Dokter Cha dengan seluruh profesor di Departemen Kedokteran Keluarga. Tentu saja Dokter Choi pun terkejut mendengar berita ini. Dokter Kim Roy pun lantas menemui Dokter Cha dan mengabarkan kalau ia sudah melakukan serangkaian tes dan berniat akan menjadi pendonor liver bagi Dokter Cha. Dokter Cha pun terkejut dengan niat Dokter Kim Roy ini. Namun apapun keputusan Dokter Cha untuk menerima livernya atau tidak, Dokter Kim Roy meminta agar Dokter Cha segera menjalani perawatan. Di ruangannya, Seo In-ho pun didatangi oleh temannya Bukwak dan mengingatkan kalau ia akan mengekspos hutang keluarganya Seo In-ho. Takut dengan ancaman itu, Seo In-ho pun mengajak Dokter Choi untuk ketemuan dengan niat meminjam uang. Malamnya di tempat parkir, Seo In-ho pun berpapasan dengan Cha Jong-suk yang sedang membawa barang-barang dan berkata kalau gegara Cha Jong-suk ia ditagih hutang dan akan diekspos jika tidak segera membayar. Namun Cha Jong-suk tidak memperdulikan Seo In-ho dan buru-buru berlalu. Di restoran, Seo In-ho pun berpikir, gimana caranya ya pinjam uang pada Choi Seung-hee, merayu pakai cara romantis, atau memohon dengan sepenuh hati. Namun, bukannya meminjam uang, Seo In-ho malah dibuat terkejut dengan kabar jika Cha Jong-suk mengajukan cuti karena masalah kesehatan. Mendengar berita itu, Seo In-ho tidak percaya, toh tadi baru ketemuan juga dia baik-baik saja. Namun, Seo In-ho pun dibuat terdiam saat Choi Seung-hee berkata kalau Cha Jong-suk harus melakukan transplantasi lagi. Choi Seung-hee pun merasa jika apa yang menimpa Cha Jong-suk itu karena ulahnya juga. Pulangnya, Seo In-ho pun tidak bisa menahan kesedihan begitu ingat kalau selama ini ia sudah menyia-nyiakan Cha Jong-suk. Ia malah pergi bersama Choi Seung-hee, padahal saat itu Cha Jong-suk sedang sakit, ditambah lagi perlakuan buruknya selama ini. Saking sedihnya, Seo In-ho pun menghentikan mobilnya dan menangis di pinggir jalan. Di rumah, Cha Jong-suk pun mengajak Bu Oh, Jung Min, dan Irang untuk makan malam bersama. Lagi gembira-gembiranya, Cha Jong-suk pun mengumumkan kalau ia akan menjalani perawatan lagi. Mendengar berita itu, jelas saja Bu Oh dan anak-anaknya pun jadi sedih. Bu Oh bahkan menyalahkan dirinya sendiri jika Cha Jong-suk sakit karena kelelahan saat merawatnya dulu.
Keesokan harinya, Seo In Ho pun menemui Dr. Kim Roy dan menanyakan kondisi Cha Jong Suk yang sesungguhnya. Mengetahui kondisinya buruk dan perlu transplantasi, Seo In Ho pun mengajukan diri untuk jadi pendonor. Dr. Kim Roy pun bertanya, kenapa baru sekarang? Seo In Ho pun lantas menemui Cha Jong Suk di ruang perawatan dan menawarkan diri menjadi pendonor. Namun kali ini Cha Jong Suk menolak dan berpikiran kalau Seo In Ho bersedia jadi pendonor itu karena agar Cha Jong Suk mau menjual gedung demi bisa membayar hutang ibunya. Cha Jong Suk pun berkata, tanpa Seo In Ho mendonorkan livernya pun, Cha Jong Suk sudah berniat untuk menjual gedung itu. Nomor teleponnya Seo In Ho juga sudah diberikan pada agen real estate, jadi tinggal tunggu pembeli saja. Mendengar itu, Seo In Ho pun emosi karena Cha Jong Suk benar-benar segitunya tidak mau memberinya kesempatan. Padahal kali ini, Seo In Ho benar-benar ingin menolong Cha Jong Suk dan menebus segala kesalahannya. Dr. Kim Roy pun mendatangi Cha Jong Suk yang lagi memandang rumah duka yang terletak percis di depan kamarnya. Untuk menghibur Cha Jong Suk, Dr. Kim Roy pun menawarkan untuk melakukan hal-hal yang seru sebelum Cha Jong Suk menjalani pemeriksaan dan perawatan yang lebih ketat. Cha Jong Suk pun lantas tidak sengaja melihat Dr. Choi yang rupanya sedang ngintip ke arah kamarnya. Cha Jong Suk pun lantas mengajak Dr. Choi untuk bicara. Mengetahui kondisi Cha Jong Suk yang kurang baik, Dr. Choi pun meminta maaf atas perbuatan selama ini. Cha Jong Suk pun mengatakan kalau dulu ia ingin sekali berteman dengan Dr. Choi karena di mata Cha Jong Suk, Dr. Choi orangnya pintar dan tidak sombong. Namun sayang, mereka harus menjalani hubungan yang rumit seperti sekarang ini. Cha Jong Suk pun lantas berpesan agar kelak Dr. Choi bisa menjalani hidup dengan tenang. Sementara itu, Seo In Ho yang sedang berada di toilet tidak sengaja mendengar percakapan Jung Min dan residen lainnya yang sedang bergosip tentang Dr. Kim Roy yang katanya mau mendonorkan livernya untuk Dr. Cha. Mendengar itu, Profesor Seo pun murka dan langsung mendatangi Dr. Kim Roy yang rupanya lagi ada di dealer motor gede. Saat sedang mengomeli Dr. Kim Roy yang berniat mendonorkan livernya untuk Cha Jong Suk, tiba-tiba saja Cha Jong Suk muncul dengan tampilan siap untuk memotoran. Pusing mendengarkan pertengkaran dua pria yang hendak mendonorkan livernya ini, Cha Jong Suk pun akhirnya buka suara untuk memilih dan Dr. Cha episode ke-15 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Tinggal satu episode lagi ya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode terakhirnya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!